Shalom saudara, mari ikuti ibadah kolom 10 dalam rangka syukur HUT ke-12 tahun adik Gianuel Matthew Wulur dengan Kadim Pendeta Feni La'la Lumi STH. Selamat menyaksikan. Damai di hati, puji syukur pada Tuhan pada sore hari ini. Seluruh jemaat kolom 10 kita boleh beribadah di tempat ini, di rumah keluarga Angkoweku, sekalian dengan memperingati ulang tahun yang ke-12 adik Gianuel. Kiranya selalu diberkati, diberikan kesehatan, umur panjang dan kepintaran. Dan sebelum ibadah kami akan mulai, kami mendengarkan ucapan selamat datang dari Gianuel dari Penyetua. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh terkumpul lagi di rumah kami untuk mengadakan ibadah evangelisasi dengan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun dari cucu kami Gianuel Matthew Wulur yang ke-12 tahun. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada pendeta dan seluruh jemaat yang kolom 10 yang boleh hadir dan boleh beribadah di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih, kita telah diterima dengan sukacita iman oleh keluarga di tempat ini. Dalam persiapan, saya undang seluruh jemaat kita berdiri, kita melakukan kasih dari surga. Kasih dari surga. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyambut dengan melakukan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Kami memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang bangsa Israel, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di sorga di bumi. Di antara kami jemaat kolom 10 yang boleh terhimpun bersama-sama dengan keluarga hamba pelayan-Mu, keluarga Angkoweku, sehubungan pula dengan keluarga mengucap syukur karena salah seorang cucu yang bernama Gianuel Matthew boleh membilang usia 12 tahun pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Karena itu tentu tak putus-putusnya kami mengucap syukur karena segala berkat anugerah pimpinan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup dan penghidupan kami, khususnya dalam hidup dan penghidupan keluarga, dan secara khusus dalam hidup dan penghidupan anak cucu terkasih Gianuel Matthew. Saat ini ya Allah Bapa Surgawi,
kami merendahkan diri di hadapan kekudusan dan kemahakuasaan. Ketika Engkau menjumpai kami berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik di dalam hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, maka kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Dan ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka kami mau menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu ke dalam otoritas-Mu, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat, terang mata hati, pewahyuan. Artinya dari waktu ke waktu kami semakin dibukakan akan kebenaran firman-Mu yang memang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar luasnya. Dan karena itu, setiap waktu kami rindu akan kebenaran firman-Mu menjadi pelita, suluh, pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk kami menjumpai Tuhan, dan Tuhan berkenan menjumpai kami melalui kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebab itu, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikian Mazmur pasal 118 ayat 24. Dan memang hari ini adalah hari spesial bagi keluarga, khususnya anak cucu atau cucu Gianuel Matthew yang boleh membilang usia 12 tahun. Dari usia 11 tahun Tuhan menuntun, memelihara, dan membesarkan sehingga dia boleh membilang 12 tahun. Ini kasih karunia Tuhan, dan memang berkenaan hari Rabu. Jadi persis jemaat kolom 10 beribadah, waktu beribadah seluruh jemaat Unit Trivena Kaasar kolom-kolom, termasuk kita kolom 10. Berbahagialah kita yang boleh datang beribadah di tempat ini. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Firman Tuhan katakan, selama Tuhan berkenan, temuilah Dia. Jadi kalau saat ini kita mau katakan dan mengimani inilah waktu perkenanan Tuhan, berarti ada saat di mana Tuhan tidak lagi berkenan, tidak ada lagi waktu. Tapi saat ini kita bersyukur karena inilah waktu perkenanan Tuhan, dan kita boleh meresponinya dengan hadir bersama-sama, beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur karena kita boleh meresponi undangan Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama. Sekalipun pembacaan Alkitab ini sudah beberapa kali kita dengar. Semenjak dari rumah gereja, kita sudah mendengarkan bagian ini, dan ada ibadah-ibadah lainnya juga. Dan pada saat ini, seluruh kolom membaca dan merenungkan lagi bagian ini yang di bawah tema mingguan, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau tema harian hari Rabu ini adalah Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 25. Dikatakan di sini dari Daud,
Mazmur. Mazmur itu artinya apa? Jadi Mazmur kalau dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim, artinya puji-pujian. Kalau dalam bahasa Yunani Psalmoi, artinya nyanyian yang diiringi dengan musik petik atau gesek. Jadi Mazmur itu adalah sekumpulan nyanyian dalam bentuk puji-pujian, syukur, ataupun doa yang diungkapkan secara mendalam oleh pribadi dan umat Israel tentang keagungan Tuhan Allah. Dan kita tahu bersama, kalau kita lihat sejarah dari Raja Daud, dia adalah seorang pemuji Tuhan dan pintar memainkan juga alat musik. Memang sudah sejak dari dahulu sudah ada. Dan kita melihat juga di dalam Mazmur sebetulnya memuat pengajaran juga kepada umat Israel agar supaya umat Israel tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi kondisi apapun. Sebagaimana yang dialami oleh pemazmur dalam pembacaan ini. Sudah pasti berhubungan dengan tema takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Atau tema harian, kalau orang ada membaca renungan harian pada hari Rabu ini, Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Itu memang ada hubungan dengan tema mingguan. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan tema harian, Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia mengimani dan mengakui Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi dia pembacaan Alkitab mulai dari ayat 5 sampai 8. Kalau orang lihat di sini. Dan pemazmur yang adalah Raja Daud itu sendiri, tentu tema yang diangkat baik tema mingguan maupun tema harian itu juga yang dialami, dirasakan dan diakui oleh sang pemazmur, yaitu Raja Daud. Kita tahu siapakah Raja Daud itu? Dia raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Jadi kalau Saul itu sebetulnya permintaan umat kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tapi Saul tidak setia, akhirnya tidak setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolak dia dan Tuhan memilih siapa yang akan menggantikan Raja Saul, yaitu Daud. Jadi Daud ini bukan pilihan umat, pilihan Tuhan. Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi dia di rumah ayahnya Isai. Kita tahu ayahnya bernama Isai. Mereka 8 orang bersaudara dan Daud paling bungsu. Dan ternyata si bungsu itulah yang dikenan Tuhan, yaitu Daud. Dan dia memerintah di Israel ada 40 tahun 6 bulan. Dihitung mulai dia memerintah di Yehuda yang ibu kotanya Hebron berjumlah 7 tahun 6 bulan, dan di Israel
dia memerintah 33 tahun. Jadi keseluruhannya adalah 40 tahun 6 bulan. Lama, karena dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam ayat-ayat yang kita baca pada saat ini, kita melihat bahwa sekalipun dia adalah raja yang dipilih Tuhan, dia juga pernah jatuh ke dalam dosa. Karena sebagai manusia memang orang semua juga mengatakan orang tidak sempurna, belum sempurna. Toh Tuhan Yesus telah datang menebus dosa-dosa kita. Di zaman anugerah ini Tuhan sudah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur, kita ini pilihan, umat pilihan. Kita dipilih menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saat ini kita datang merespon kasih setianya. Setiap kali kita berkumpul beribadah, kita mengenang kasih setia Tuhan. Tema harian, Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ketika kita datang beribadah, berkumpul saat ini, kita mengenang betapa besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang adalah sang kebenaran. Tuhan Yesus sudah mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi memang benar apa yang ditemakan di dalam tema harian, bahwa Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dialah sang kebenaran, Dialah juga sang kasih setia. Sehingga setiap kali kita beribadah, kita mengenang kasih setia Tuhan. Demikian juga bagaimana Tuhan juga, atau Raja Daud mengakui Tuhan itu kasih setia, Tuhan itu kebenaran. Dia dengan penuh kerendahan hati, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan terhadap dosa-dosanya. Karena kan di zaman perjanjian lama, Mesias belum datang, mereka masih sedang menanti kedatangan Mesias, dan di zaman perjanjian baru digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Raja Daud ini, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia senantiasa merendahkan diri, adalah wujud nyata dari seorang pribadi yang dipilih Tuhan. Dan karena itu dia sungguh takut akan Tuhan. Bahkan dia meminta supaya Tuhan sebagai sang kebenaran, Tuhan sebagai kasih setia itu menunjukkan jalan-jalannya kepada Daud sendiri. Daud tidak mau dia berjalan sendiri. Dan dia sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita melihat di ayat ini juga dikatakan dia begitu kasihnya kepada Tuhan dengan tulus. Dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan karena itu dia terus merendahkan diri. Dia meminta supaya firman-Nya atau petunjuk-petunjuk Tuhan, atau Tuhan nyatakan jalan-jalannya, petunjuk-petunjuk Tuhan untuk dia ikuti. Jadi dengan kata lain, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan itu kan kalau kita membaca ayat yang ke-12 tadi dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia percaya ketika ia secara pribadi dan bahkan umat Israel menjadi pribadi dan umat yang takut akan Tuhan, maka Tuhan berkenan menunjukkan jalan-jalannya kepada Daud dan kepada umat Israel. Tapi juga tentu demikian dengan kita.
Ayat yang ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mau mendengar bagian firman Tuhan ini sungguh luar biasa dan menghiburkan hati kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun kita orang Kristen, tetapi masih saja ada orang yang meragukan apakah Tuhan itu benar-benar kasih setia, apakah Tuhan itu benar-benar mau menunjukkan kebenaran kepada saya. Kalau dia kasih setia, mungkin ada yang masih berpikir atau bilang Pak Tuhan, kia pedang kita pergumulan ini nyana mau habis-habis. Kiapa kita persoalan ini belum dapat lihat jalan keluar. Kiapa tuh kita jadi minta Pak Tuhan, belum juga Tuhan jawab. Padahal kita semendes, kita pe kebutuhan, kita pe kerinduan, so mendesak, so perlu jawaban. Kalau dia adalah kasih setia, berarti kasih setia, berarti dia selalu setia dan kasih terhadap kita. Tetapi mungkin juga masih ada orang yang meragukan dia sebagai kasih setia dengan mempertanyakan apa yang sudah tadi saya katakan. Kalau Tuhan kasih setia, siapa kita kumuso berdoa Tuhan belum jawab, atau siapa kita masih ada dalam masalah ini, dan seterusnya. Seperti Raja Daud, dia betul-betul mengimani bahwa memang Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Karena itu dia terus mencari Tuhan dan dia terus merendahkan diri, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena memang dia sudah mengalami bukti nyata pertolongan Tuhan juga. Waktu dia berhadapan dengan Goliat, bagaimana Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tetapi juga tentu mereka senantiasa mengenal bagaimana Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memimpin umat Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir melewati laut Tiberal, laut Kolsum, di mana Tuhan membelah laut itu dan mempersilahkan umat Israel berjalan di atas tanah yang kering. Itu sesuatu yang membuat bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Mesir menjadi takut dan mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Juga bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Amon, termasuk bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan, mereka menjadi takut dan gemetar ketika mendengar peristiwa di mana Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan yang berkuasa telah menuntun bangsa Israel melewati laut Kolsum, membelah laut Kolsum. Jadi karena memang mereka adalah umat pilihan Tuhan, artinya melalui bangsa Israel Tuhan Allah memilih supaya mereka sendiri menyaksikan tentang kemahakuasaan Allah Israel kepada bangsa-bangsa lain. Dan mulai dari keluarnya mereka dari tanah Mesir sudah Tuhan lakukan. Ternyata mereka mengakui bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang benar. Tidak ada yang dapat melawan Allah bangsa Israel. Dan itu juga yang diyakini oleh Raja Daud. Tetapi mau dikatakan juga kepada kita bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta supaya hanya petunjuk-petunjuk Tuhan saja yang Tuhan nyatakan di perjalanan kehidupan saya, dalam segala situasi, kondisi apapun, sekalipun mungkin jawaban terhadap doa-doa saya belum juga saya menerimanya, tetapi saya mau berkata bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati Tuhan, atau saya tidak akan pernah luntur terhadap pengikutan saya terhadap Tuhan, atau tidak akan pernah luntur terhadap ketaatan saya kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia kasih setia. Dia pasti senantiasa penuh kasih setia dan kebenarannya yang Dia nyatakan kepada kita dari waktu ke waktu. Dan ingat,
Firman Tuhan saat ini mengatakan dan menegaskan, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti kita selalu diberikan, dibuka-bukakan oleh Tuhan jalan mana, jalan Tuhan itu. Jadi bukan jalan kita, tetapi jalan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh bersyukur dan berbahagia bersama-sama dengan keluarga hamba Tuhan di tempat ini, karena anak terkasih Gianuel Matthew boleh membilang usia 12 tahun. Kalau kita hubungkan dengan tema harian, Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Karena kasih setia Tuhan, Gianuel Matthew boleh ditibakan Tuhan di usia 12 tahun. Kasih setia Tuhan nyatakan kepada mama, papa, oma, opa di sini. Karena dikatakan di dalam Alkitab juga orang tua adalah wakil Allah. Di ketika Gian menerima kasih sayang dari orang tua, oma, opa yang ada di sini, mama, papa yang ada di Tembagapura, itu wujud nyata dari kasih setia Tuhan bagi Gian. Wujud nyata dari kasih setia Tuhan. Tuhan tidak dapat lihat. Tetapi kalau orang memperhatikan orang tua yang penuh kasih sayang kepada kita, kepada Gian, itulah wujud kasih setia Tuhan kepada Gian. Senangkan ada Tuhan di dalam kehidupan dia. Ada orang tua, ada oma-opa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan setianya Tuhan dalam perjalanan kehidupan Gianuel Matthew. Dan tentunya juga orang tua, oma-opa mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah kasih setia, yang sudah juga mempercayakan Gian untuk diterima dengan penuh kasih setia daripada Tuhan juga. Menerima dengan segala syukur, bersyukur dihadirkan seorang Gianuel Matthew melalui orang tua. Gian adalah kepunyaan Tuhan. Gian adalah milik Tuhan. Tetapi apabila saat ini sudah 12 tahun, Gian diberikan kehidupan dan umur panjang, Gian yang adalah milik Tuhan. Gian tidak memilih Gian mau hadir di keluarga mana. Tetapi saat ini Tuhan hadirkan Gian bersama-sama dengan orang tua dan oma-opa di sini. Itu bukan pilihan Gian, tetapi percaya bahwa pilihan Tuhan menempatkan Gian bersama-sama dengan keluarga hamba pelayan Tuhan di tempat ini. Keluarga Angkoweku, keluarga Wulur Angko juga. Dia bersyukur. Tuhan itu begitu baik, penuh kebenaran, penuh keadilan, dan kasih setianya senantiasa pasti teralami di dalam kehidupan Gian di umur panjang 12 tahun ini. Dan selanjutnya di hari-hari kehidupan anak Gian, sebagaimana dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi ini luar biasa, dan tentu kita imani Gian juga, karena orang tua, mama, papa, oma, opa adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka imani ini bahwa anak cucunya akan mewarisi bumi. Asalkan Gian juga meresponi Tuhan kasih sayang bagian yang sudah 12 tahun ini. Gian sebagai seorang anak yang sudah 12 tahun, anak yang Tuhan anugerahkan juga kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan. Karena dia selalu ibadah juga sekolah minggu, kan Penatua. Selalu di sekolah minggu, dia nyata suka bawa alpa di sekolah minggu. Selalu mau rajin masuk sekolah minggu. Jadi dengan demikian juga menjadi ajakan bagi anak-anak seusia Gian. Dia selalu rajin-rajin di sekolah minggu. Adik-adiknya
yang masih kecil-kecil ini, lihat dia selalu mau ke sekolah minggu. Jadi itu jadi juga berkat bagi yang lain, bagi adik-adiknya, termasuk Leti tentunya, termasuk adik-adik yang masih kelihatan syukur ada hadir di ibadah. Jadi imani saja bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu iya dan amin. Yang penting kita senantiasa mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang rela untuk menerima seluruh kebenaran firman Tuhan, menuntun perjalanan kehidupan kita selanjutnya dari waktu ke waktu. Dan kita percaya kita semua termasuk keluarga di tempat ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan mengabdikan diri hanya untuk setia kepada Tuhan dalam seluruh bentuk pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga Jemaat Kolom 10 dan di tengah-tengah Jemaat Gumim Trivena Kaasar. Kita percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kita semua tentu merasakan kasih setia Tuhan, sekalipun mungkin ada yang bilang belum terjawab doa-doa, tetapi kita senantiasa tidak akan pernah luntur terhadap Tuhan dalam keberimanan kita dan dalam kesetiaan kita mengiring Dia, bahkan selalu merendahkan diri untuk menerima segenap kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah datang menebus dosa-dosa kita, dan ketika kita melakukan dosa, kita merendahkan diri memohon pengampunan, tetapi juga ada tekad untuk tidak lagi melakukan dosa. Dosa yang sama dan dosa-dosa lain itu bagian dari orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu mau merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan, sama seperti yang diteladankan oleh Raja Daud. Dan pasti ketika kita memohon perlindungan terhadap musuh-musuh jahat yang adalah roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, karena kita ada bukanlah darah dan daging musuh kita, tetapi roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Demikian Efesus pasal 6 mengatakan demikian. Maka pasti ketika kita memohon perlindungan Tuhan terhadap segala serangan kuasa setan, kuasa jahat yang adalah musuh kita, musuh Tuhan itu sendiri, maka pasti kita akan diberikan kemenangan, asalkan kita mau hidup dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu rela dalam bimbingannya, dalam pimpinannya, dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, selalu berdoa, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati keluarga, khususnya anak Gianuel Matthew di usianya yang ke-12 tahun ini. Amin. Dan kita akan mendengarkan puji-pujian dari mereka yang berhari ulang tahun di angka ganjil. Kami berikan kesempatan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan mengacarakan hari ulang tahun dari Gianuel Matthew yang ke-12 tahun. Gianuel akan memasang lilin yang berangkapan 12 yang melambangkan Gian tiba di usia 12 tahun ditibahkan oleh Tuhan, dan karena itu Gian memasang. Gian bersama orang tua atau oma opa, diwakili oleh oma opa. Dia memasang lilin dan kita melakukan pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puji nama Tuhan. Gian 12 tahun, karena kasih setia Tuhan, sang kebenaran yang tentu terus menuntut dia dalam kebenarannya di sepanjang usianya yang ke-12 tahun ini. Sekalipun nanti DP lilin akan ditiup, tetapi nyala api Tuhan yang dia nyatakan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran Gian, sekalipun Gian masih usia 12 tahun, menjadi anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan terang kasih Tuhan menuntut perjalanan kehidupan Gian di usia Gian yang ke-12 tahun ini menjemput usia 13 tahun. Pas tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang kita akan mendengarkan ungkapan iman dari Gian dan juga orang tua. Gian. Semoga jadi lebih turut orang tua dengan menyapa dan mengharap. Amin. Semoga Gian mengandalkan Tuhan terus, rajin belajar dan kurangi bermain HP. Itu saja. Doa dan harapan Mama, Gian selalu takut akan Tuhan, dan biar senantiasa Gian boleh menjadi anak yang berguna, terlebih Gian boleh menjadi saudara berkat dari orang. Rajin makan, kurangi main HP. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk karena lilin sudah ditiup, dan apa yang Gian sampaikan tadi Tuhan memberkati, dan apa yang orang tua sudah sampaikan Gian ada dengar toh. Gian menjadi anak yang dengar-dengaran, termasuk mau dengar kok melakukan apa yang mama papa sampaikan tadi. Puji nama Tuhan. Kita saya kasih Joshua dan amplop. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Bimbing Trivena Kaasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang ke-12 anak Gianuel Matthew pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dalam keluarga Empeweku di tempat ini. Sekali lagi banyak selamat Gian, dan mari kita melakukan bersama-sama selamat ulang tahun. Yakin akan menyerahkan sampai. Selamat ulang tahun.
Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, Sang Sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai dan sejahtera. Kepada Gianuel Matthew usianya yang ke-12 tahun, dan kepada keluarga besar Angko Weku, keluarga Hur Angko di Tembagapura, kepada kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Tuhan. Kami bersyukur, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Kami bersyukur, kami nyanyi kasihan Yesus pada kami. Berikut kita tiba pada ruang organisasi. Saya mengundang Ibu Penatua untuk memberikan doa atau Penyampaian. Kita dengarkan untuk ibadah evangelisasi berikut pada tanggal 6 November bertepat pada Ibu Miguel Maramis, dan yang jadi kadim Penatua Ibu Nurul Apabia Bisa, dan yang menjadi MC koordinator remaja. Terima kasih atas kesempatan yang hari Senin orang ada berjalan janji iman PPTK, dan yang tidak ada di rumah sudah sekalian didoakan di rumah.